Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi juga kepada Pak Mahesa selaku dosen mata kuliah dan juga dosen pengawas hari ini. Pada kesempatan kali ini sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Ayunia dengan NIM belakang 094 yang pada hari ini akan membawakan materi tentang Creativity for Equality, membangun ruang karya tanpa batas dan juga mengatasi ketimpangan gender di sektor kreatif. Nah, teman-teman kalau mendengar sektor kreatif pasti yang ada di pikiran pertama kalian adalah kebebasan ide, lalu juga inovasi. Nah, untuk industri ini sendiri juga sering dikenal sebagai ruang yang terbuka dan juga inklusif. Padahal di balik citra tersebut teman-teman tahu nggak? Ada permasalahan yang seringkali luput dari pemikiran kita. Salah satunya yaitu kesetaraan gender. Nah, di sini di era kita seperti ini, industri ini masih dikatakan belum bisa memberikan ruang yang setara untuk setiap individu. Nah, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya bahwa kehidupan kita saat ini perempuan sangatlah miris. Kita bisa lihat secara stereotip bahwa seringkali industri itu memilih laki-laki sebagai pemimpin. Contohnya di proyek besar, laki-laki dipilih sebagai pemimpin karena perempuan itu dianggap kurang tegas dan juga lebih emosional. Dikarenakan itu, perempuan harus bekerja 2 kali lipat dan juga lebih keras untuk mendapatkan apresiasi yang sama. Nah, situasi seperti ini akan menyebabkan ketidakadilan secara berkelanjutan. Apabila ruang karya ini tidak dibuka secara merata, maka kreativitas masyarakat ini akan terhambat. Teman-teman coba pikirkan kalau misalkan nih, kalian di satu industri, kalian sebagai ketua atau CEO. Nah, kalau misalkan kalian bisa membuka jembatan untuk seluruh karyawan kalian, tidak mengharuskan untuk laki-laki, seberapa banyak ide yang kalian dapat? Kalau misalkan kalian hanya menampung ide dari laki-laki, lalu bagaimana ide dari perempuan? Lalu bagaimana inovasi dari perempuan? Kalau misalkan memang industri nanti ke depannya bisa melaksanakan kesetaraan gender ini, maka inovasi dan juga ide ini akan bertambah sehingga industri akan semakin terus berkembang. Nah, di sini konsep dari Creativity for Equality ini adalah membuka ruang berkarya untuk siapapun dan siapa saja. Kenapa seperti itu? Karena ide, inovasi, gagasan, argumen itu bisa lahir dari siapa saja, teman-teman. Tidak mengenal gender, tidak mengenal dimanapun tempat kita berada. Nah, kita sebagai generasi muda, bagaimana peran kita saat ini? Yaitu peran kita adalah kita bisa memanfaatkan dunia digital, teman-teman. Pasti kalian juga pernah lihat kayak sosialisasi lewat media sosial. Kenapa seperti itu? Kenapa kita memilih lewat dunia digital? Karena pesan secara tidak langsung ini akan lebih kuat disampaikan dan juga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Karena kita di sini tidak mungkin kan langsung kita terjun ke industri, langsung kita demo. Nggak mungkin seperti itu. Nah, langkah nyata kita adalah kita bisa melakukan hal-hal seperti itu, di mana kita harus lebih peka terhadap isu tentang gender dan juga lebih berani mengungkapkan ketidakadilan. Nah, di sini teman-teman aku mau mengajak kalian semua untuk selalu berpikir seperti itu. Jadi perempuan itu tidak harus dinomorduakan atau bahkan perempuan dianggap lemah atau tidak akan seperti laki-laki. Padahal seperti yang kita ketahui banyak sekali peran di Indonesia ini yang ditokohi oleh perempuan. Jadi menurut saya pribadi, saya mengajak teman-teman untuk menjadi generasi muda yang mampu mendukung ketimpangan gender ini. Nah, nanti kalau misalkan memang dari masyarakat ini sudah terbiasa melihat perempuan menjadi pemimpin, menjadi inovator ataupun menjadi pengambil keputusan, hal ini akan menjadi hal yang normal. Tidak lagi menjadi loh, kok harus perempuan yang ada di situ? Kenapa nggak laki-laki aja? Kenapa ketuanya harus perempuan? Kalau memang kita bisa mengupayakan hal kecil untuk masa depan kita, kenapa tidak dimulai dari sekarang? Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.